Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan materi video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Erika Dwi Sabrina Putri dengan akhiran NIM 22021 040 20 83. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa dapat diakhiri. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yakni teks cerita hikayat. Namun sebelum memulai materi pembelajaran yang akan kita tempuh, alangkah baiknya kita mengetahui apa sajakah tujuan dari materi pembelajaran ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada kali ini, yang pertama, murid diharapkan bisa mengetahui apakah itu teks hikayat, dan yang kedua adalah diharapkan murid bisa mengetahui ciri-ciri teks hikayat ataupun bentuk-bentuk dari teks hikayat tersebut. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah diharapkan murid bisa menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat yang disajikan oleh pemateri. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yakni pengertian dari teks hikayat. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah dari kalian sudah mengetahui apakah itu teks hikayat? Jika belum, akan saya jelaskan. Teks hikayat merupakan jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu atau Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Secara umum, hikayat merupakan karya sastra lama yang berisi cerita, bisa berupa sejarah atau roman fiktif atau tidak nyata. Hikayat termasuk dalam kesusastraan lama yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai media pengajaran moral dan pengajaran hiburan. Pada zaman dahulu, hikayat berfungsi sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, dan sekedar untuk meramaikan acara-acara pesta, sama seperti zaman dahulu. Nah, cerita hikayat ini atau teks hikayat ini dalam bahasa Arab itu sendiri merupakan kisah, dongeng, atau cerita. Dan jika kita kumulatifkan, teks hikayat merupakan cerita fiktif atau karangan tidak nyata karena di dalamnya terdapat unsur kemustahilan dan kesaktian dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan ciri-ciri dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita hikayat atau rakyat. Perkenalkan, nama saya Eromi Firmansyah dengan NIM 2202 1040 2132. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu penyampaiannya secara lisan atau bisa dikatakan dari mulut ke mulut. Yang kedua, penciptanya anonim atau tidak diketahui siapa. Yang ketiga, isi ceritanya kebanyakan intasentris, yakni cerita yang berkaitan dengan kehidupan di istana atau kerajaan. Yang keempat, magis, pengarang seolah membawa pembacanya untuk berimajinasi mengenai dunia khayal yang serba indah. Yang kelima, bersifat tradisional, yakni sebagai budaya atau tradisi atau kebiasaan yang diturunkan secara turun-menurun dari zaman ke zaman. Yang keenam, bersifat didaktis, yakni mengandung ajaran yang mendidik moral dan religius. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang sering diulang-ulang pada satu hikayat dengan hikayat lainnya. Yang kedelapan, isi ceritanya dapat melukiskan mengenai peperangan yang hebat dengan adanya tempat para raja atau dewa yang mempertunjukkan kesaktiannya. Yang kesembilan, berisi hal yang indah karena bertujuan sebagai pelipur lara. Yang kesepuluh, tidak ada pembagian bab. Dan yang kesebelas, nama tokohnya biasanya menggunakan bahasa Arab, misalkan Ali, Hussein, Alia, Fatimah, dan lain-lain. Ke-12 yaitu beberapa ada yang menggunakan bahasa Melayu sehingga banyak kata-kata yang sulit dipahami. Yang ke-13, struktur kalimatnya tidak efektif. Dan yang terakhir, banyak menggunakan bahasa kiasan. Mungkin hanya itu ciri-ciri yang bisa saya sampaikan, mungkin ada hal lainnya yang belum saya sampaikan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap karya sastra, termasuk dalam teks cerita hikayat atau rakyat.
Yang pertama itu ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat setempat. Nilai ini umumnya berhubungan dengan budaya Melayu. Yang kedua yaitu ada nilai moral. Nilai ini berhubungan dengan masalah moral yang pada dasarnya berkaitan dengan nasihat-nasihat tentang budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibacanya. Yang ketiga yaitu ada nilai agama atau religi. Nilai agama berhubungan dengan masalah keagamaan, sedangkan nilai religi biasanya berhubungan dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa dan pahala, serta surga dan neraka. Yang keempat yaitu ada nilai pendidikan atau edukasi. Nilai pendidikan ini berhubungan dengan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau berkelompok untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan. Yang kelima ada nilai estetika. Seperti namanya, nilai ini dalam hikayat berhubungan dengan keindahan. Cerita yang disajikan dalam hikayat memuat keindahan baik dari latar suasana maupun kisah dari para tokohnya. Yang keenam yaitu ada nilai sosial. Nilai ini berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat yang berupa nasihat-nasihat. Nilai ini dikaitkan dengan kepatuhan dari kepantasan apabila dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Dwi Cahyani. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menjabarkan inovasi yang kami ambil. Yang pertama, kami akan menampilkan contoh video cerita hikayat. Nah, hal ini bertujuan agar siswa-siswa dapat memahami dan dapat melihat langsung video dari hikayat tersebut, sehingga siswa-siswa bisa memahami dan bisa mengidentifikasi cerita hikayat tersebut. Hikayat Malim Deman merupakan hikayat yang berasal dari sastra Melayu klasik dan memiliki fungsi keindahan yang dominan sebagai cerita pelipur lara. Hikayat Malim Deman tersebar di seluruh kawasan Nusantara dan hidup dalam kesusastraan Melayu sampai saat ini. Hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malim Deman namanya. Dia pemuda yang sangat rajin, giat bekerja, dan baik budinya. Setiap hari dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Di sekitar sawah milik ibu Malim Deman, tinggal seorang janda tua, Mandeh Rubiah namanya. Malim Deman sangat akrab dengan janda tua itu, bahkan Mandeh Rubiah telah menganggap Malim Deman sebagai anaknya sendiri. Pada suatu hari, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malim Deman segera ke pondok Mandeh Rubiah untuk meminta air minum. Belum juga sampai, Malim Deman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mandeh Rubiah. Dengan berjalan berjingkat-jingkat, Malim Deman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terperenjatlah Malim Deman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mandeh Rubiah. Malim Deman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Namun, salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah mendapatkan selendangnya dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mandeh Rubiah. Dengan hati gembira, Mandeh Rubiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Sejak saat itu, Malim Deman kian rajin berkunjung ke rumah Mandeh Rubiah untuk menemui Putri Bungsu. Malim Deman dan Putri Bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak berapa lama mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Seiring berjalannya waktu, Malim Deman banyak melakukan kebiasaan yang buruk.
Hal itu menjadikan putri bungsu sangat bersedih melihat perangai buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Semakin lama rasa itu semakin besar, hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah ibunya. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malim Deman. Putri bungsu berkata bahwa dia akan segera kembali ke Kahyangan membawa Sutan Duano, anak Malim Deman, dan putri bungsu. Malim Deman akhirnya panik dan harus kehilangan keluarga kecintaannya dengan penuh penyesalan. Nah, kalian sudah melihat contoh video dari cerita hikayat tersebut kan? Nah, hikayat yang kami ambil yaitu Malim Deman, yang merupakan hikayat yang berasal dari sastra Melayu klasik dan memiliki fungsi keindahan yang demikian sebagai cerita pelipur lara. Nah, hikayat Malim Deman ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang memperistri seorang bidadari karena dia mencuri pakaian atau selendang dari bidadari tersebut. Nah, dibantu dengan media dan PowerPoint yang bersangkutan dengan video seperti boneka dan gambar yang berhubungan dengan cerita rakyat. Selanjutnya yaitu adalah penugasan untuk siswa-siswa. Hal ini diharapkan tidak lupa dan bisa menanggapi pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, kalian bisa mengidentifikasi isi dari cerita rakyat tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang cerita hikayat dan contoh video dari hikayat tersebut. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kurang jelasnya penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.